Hai semua, selamat datang di channel Fatfat. Kali ini kita akan membahas tentang layout HTML dengan menggunakan CSS. Kita perlu memahami beberapa konsep-konsep pada CSS seperti konsep box model untuk margin, padding, dan border, konsep flags, konsep grid, background dan menu CSS pada HTML. Mari kita mulai. Konsep pertama yang kita bahas adalah CSS box model. Konsep ini merupakan salah satu cara untuk merancang layout HTML dengan menggunakan CSS. Ada beberapa properti CSS yang terkait dengan box model, yaitu margin, padding, dan border. Perhatikan gambar. Margin merupakan bagian terluar dari border. Border merupakan batas antara margin dan padding. Jarak antara border dengan konten adalah padding. Konten dapat berupa tulisan, gambar, atau multimedia lainnya yang biasanya kita isi pada HTML. Margin dan padding akan menampilkan jarak atau area kosong pada tampilan secara visual. Margin merupakan jarak kosong atau area kosong antara border dengan elemen HTML lainnya. Margin terdiri dari margin top, margin right, margin bottom, margin left. Unit value pada margin dapat berupa satuan tetap dan satuan relatif. Satuan tetap seperti pixel, point, centimeter, inci, dan lain-lain. Satuan relatif yang bisa kita masukkan seperti persen, em, vw, vh, rem, dan lain-lain. Dalam penerapannya, satuan yang digunakan sangat tergantung dari desainer web. Secara umum, unit yang paling sering digunakan untuk margin adalah em, pixel, dan persen. Dalam penulisannya, margin dapat dituliskan dalam beberapa bentuk. Ada bentuk singkat ataupun bentuk detail. Keduanya akan mendapatkan tampilan hasil yang sama. Kita perlu memperhatikan urutan dari setiap value pada margin, karena posisi value yang terbalik akan mendapatkan hasil yang terbalik pula. Ada beberapa hal penting yang perlu kita perhatikan saat kita menggunakan margin pada CSS. Yang pertama, collapsing margin. Margin yang saling overlap antar elemen HTML itu akan sering terjadi. Ketika terjadi overlap, maka margin yang akan ditampilkan secara visual adalah margin yang terbesar yang terjadi. Sebagai contoh, akan kita bahas pada slide berikutnya. Misalnya, terdapat elemen HTML, elemen atas, dan elemen bawah yang sama-sama menetapkan nilai margin. Untuk elemen yang bagian atas, menetapkan margin bottom, misalnya sebesar 4 em, dan elemen bawahnya menetapkan margin top sebesar 2 em. Maka margin yang akan terjadi antara kedua elemen tersebut adalah margin yang terbesar, yaitu 4 em. Tidak akan terjadi akumulasi ketika kita menuliskan margin, karena yang akan diambil adalah margin yang terbesar yang terjadi. Hal penting yang kedua adalah margin pada elemen inline HTML. Kita ketahui bersama ada block level dan inline level elemen. Inline level elemen seperti spanning, span, bold, paragraf adalah block elemen, strong, italic, dan lain-lain. Banyak sekali inline elemen yang bisa kita terapkan. Nah, ketika Anda menambahkan margin pada inline elemen, maka margin tersebut itu bisa saja ditambahkan tetapi tidak akan bisa mempengaruhi
tampilan visual elemen tersebut, alias tidak akan ada jarak area kosong yang bertambah untuk bagian atasnya dan bagian bawahnya. Hal yang ketiga adalah margin negatif. Kita dapat menuliskan value margin berupa nilai negatif, sesuatu yang sangat unik, dan hal ini tidak menimbulkan error. Justru hal ini akan membuat elemen di sekitarnya akan bergeser pada direction atau arah yang berlawanan dari yang seharusnya. Sebagai contoh, misalnya nilai margin bottom itu adalah minus 30 pixel. Biasanya margin bottom akan membuat jarak antara elemen yang di atas dengan elemen di bawahnya semakin jauh. Nah, dengan adanya minus 30 pixel, maka elemen di bawahnya akan semakin dekat dan bergeser ke atas sebesar 30 pixel. Alhasil, sebagai tampilan contoh, bagian paragraf yang di bagian kuning, bagian bawah, itu akan bergeser ke atas dan menimpa elemen di bagian atasnya. Properti yang kedua, properti CSS kedua yang sering digunakan di box model itu adalah padding. Padding merupakan area kosong antara konten dan border. Padding dapat memberikan jarak yang cukup untuk konten supaya lebih enak untuk dilihat secara visual. Ketika padding ditambahkan pada elemen HTML, baik blok ataupun inline elemen, maka area kosong akan tampil secara visual. Penulisan padding itu sangat mirip ya dengan margin. Jadi ketika Anda menuliskan padding dengan ketika Anda menuliskan margin, caranya adalah sama, hanya saja kita mengganti keyword margin menjadi padding. Properti pada padding memiliki berbagai bentuk singkat. Hal ini juga terjadi di margin. Value dari padding juga merupakan nilai dengan satuan tetap dan satuan relatif seperti margin. Value-nya yang bisa kita isi bisa aja berupa 1 nilai, 2 nilai, 3 nilai, dan 4 nilai seperti pada tampilan di gambar. Bentuk singkat ini juga akan sering Anda temukan dan Anda harus sangat berhati-hati dengan urutannya. Jika hanya 1 nilai, berarti untuk 4 sisinya. Jika 4 nilai, artinya kita set sekaligus untuk 4 sisinya dengan nilai yang bisa saja berbeda-beda. Hati-hati dalam penulisan dalam urutannya ya. Properti CSS yang ketiga untuk box model itu adalah border. Border merupakan garis di sekitar konten. Border dapat diterapkan untuk semua elemen HTML dan dapat diterapkan hanya pada sisi tertentu saja pada halaman HTML juga. Jadi ini tergantung dari desainer. Properti border style merupakan cara untuk mengubah tampilan dari bordernya. Nilai defaultnya adalah none, yang berarti tidak akan tampil garis bordernya. Kita bisa mengganti style-style pada border sesuai dengan pilihan yang memang sudah ada pada properti CSS. Nah, untuk mengubahnya, kita bisa saja mengubah bordernya itu stylenya hanya pada bagian tertentu, sisi tertentu. Sebagai contoh, border top style, border right style, border bottom style, dan border left style. Tentu saja penggunaannya itu akan sangat diperlukan kebijaksanaan dari desainer, karena nanti efeknya adalah estetika. Ada style-style yang bisa kita masukkan juga, seperti tadi yang kita ketahui bersama. Ada yang namanya none, ada juga yang namanya solid, dash, inset, outset, dan lain sebagainya. Pada border kita juga bisa men-set ketebalan dari bordernya. Kita akan menggunakan properti CSS border width. Sama dengan border style, border width juga merupakan bentuk singkat yang bisa saja kita tuliskan secara terperinci
seperti border top width, border right width, dan seterusnya. Unit yang biasa kita gunakan juga biasanya adalah EM, pixel, sehingga jarang kita gunakan persen ya, karena bentuknya sangat cukup solid gitu ya, yang alias kita menggunakan satuan tetap. Untuk pengaturan warna, border juga memiliki border color. Biasanya border color akan ditentukan dan sangat penting ketika kita merancang tampilan secara visual. Semua nilai yang valid dari warna itu bisa diterapkan pada properti border color, seperti penggunaan penggunaan hexadesimal 6 digit yang ditandai dengan pagar, atau penggunaan keyword seperti red, yellow, keyword warna, atau penggunaan function seperti RGB, RGBA, HSL, dan seterusnya. Untuk border kita bisa menyederhanakan seluruh bentuk-bentuknya menjadi hanya satu properti, yaitu properti CSS border, di mana dengan menggunakan properti CSS border ini kita bisa langsung memasukkan nilai dari border style, border width, dan border color sekaligus. Pada CSS 3, border mendapatkan tambahan properti baru, yaitu properti CSS border radius, yang memungkinkan elemen box itu tampil lebih rounded. Kita dapat menentukan seberapa besar nilai kelengkungannya dan sisi mana saja yang akan diterapkan roundednya. Perhatikan gambar, kita bisa tentukan dalam 4 sisi ujungnya, ataupun hanya salah satu atau 2 sisi saja. Jadi sangat tergantung dari desainer. Biasanya nilainya dalam bentuk persen ataupun fixed length, seperti satuan solid seperti pixel. Properti border lainnya yang sebenarnya lumayan jarang digunakan tapi ada, itu adalah border image. Nah, properti CSS ini memungkinkan border itu dibuat berdasarkan dari gambar yang telah kita tentukan. Nah, value dari border image di sini terdiri dari border image source. Kita akan menentukan URL-nya yang mana yang harus kita tampilkan untuk border. Kemudian ada border image slice yang akan menentukan seberapa besar, jauh gitu ya. Oke, slicingnya. Kemudian ketebalan, width. Kemudian ada repeatnya dan offset. Demikianlah penjelasan part 1 terkait dengan CSS box model. Dengan memahami margin, padding, dan border, kita sebenarnya sudah bisa membuat layout kita sendiri dengan menggunakan box model CSS. Jika kita ingin menggunakan CSS 3 untuk membuat layout kita, maka kita harus lanjut ke part kedua, yaitu kita bisa menggunakan flex ataupun grid untuk mendesain tampilan layout kita. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.